Industri otomotif dan kendaraan bermotor kini mulai masuk ke era elektrifikasi. Bukan hanya di nasional, namun juga di global. Banyak sekali negara-negara maju yang sekarang mulai menggunakan kendaraan listriknya yang ramah lingkungan. Toyota sebagai merek Jepang dan menjadi salah satu best APM di Indonesia selama bertahun-tahun juga ikut membawa mobil listriknya, yaitu Toyota BZ4X yang ada di sebelah Claudia sekarang ini. Nah, Claudia hari ini akan test drive mobil ini dan merasakan impresi berkendara dari mobil ini. Jadi teman-teman tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Klik lonceng notifikasinya agar kalian tetap update sama video kami. Kita lanjut ke videonya. Oke, masuk ke bagian interior dari Toyota BZ4X. Jadi sebelum Claudia test drive dan jalan dengan mobil ini, Claudia mau kasih tahu ke teman-teman dulu apa aja sih fitur-fitur yang ada dalam sini, tapi kita akan singkat aja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk, akan disambut sama layout dashboard yang mewah banget, dikombinasikan fabrik, dan ada soft touch-nya juga di bagian depan sana dan di bagian pintu. Terus untuk joknya itu dia dari kulit, dan di sebelah sini ada head unit yang isinya entertainment, bisa kalian pakai. Di bawahnya sini ada fitur AC dan ada tuas transmisi di bawah sini, serta tombol-tombol yang bisa kalian gunakan seperti eco mode. Terus juga ada kamera parking, dan di sini ada parking brake, parking hold, ada tempat untuk wireless charging di bawah sini, dan 2 cup holder serta tempat penyimpanan di bagian sini. Oke, untuk setirnya sendiri dia sudah tilt and telescopic, jadi kalian bisa sesuaiin aja sama posisi berkendara kalian. Terus untuk tombol-tombolnya juga sudah lengkap karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Oke, untuk speedometernya dia ada di agak depan ya, agak posisinya ke depan, tapi di sini jadi ada space nih. Kalian bisa naruh tiket parking atau naruh handphone juga masih bisa ditaruh sini. Jadi ada space, lumayan ada space buat kalian naruh barang. Terus untuk di bawah sininya juga ada ekstra konsol lagi yang ada tempat lighter dan colokan Type-C-nya ada 2. Terus untuk pengaturan sunroofnya ada di atas sini. Dan sisanya itu fiturnya seperti mobil pada umumnya ya, ada kaca spion, ada untuk settingan lampu, dan di sini itu adalah memory seat yang bisa kalian gunakan. Oke, daripada kelamaan, kita langsung gas aja test drive mobil ini. Tapi sebelum itu jangan lupa pakai seat belt dan pastikan kita atur posisi duduk kita. Dia sudah otomatis ya, tadi udah di memory seat. Nah, jadi Toyota BZ4X ini sebelumnya sudah pernah di-review dan di-test drive juga. Tapi test drive-nya waktu itu di lokasi yang terbatas ya. Nah, sekarang kalau dia dapat kesempatan untuk test drive keliling-keliling Jakarta untuk merasakan impresi berkendara dan merasakan fitur-fitur canggih dari Toyota Safety Sense yang ada di mobil ini. Tapi sebelum itu kita mungkin bisa mulai dulu dari posisi duduk dan visibilitas segala macamnya ya. Karena pastinya kalau misalkan kita naik mobil, yang pertama kita rasain adalah kenyamanan dari kabinnya itu sendiri. Oke, untuk visibilitasnya, karena mobil ini dimensinya besar, otomatis visibilitasnya itu cukup besar ya, dan nggak terganggu juga untuk blind spot kanan kirinya karena dibantu dari kaca kecil yang ada di sebelah sini. Jadi untuk visibilitas aman, depan belakang aman. Kaca spionnya cukup besar dan kaca belakangnya juga tidak kecil. Jadi untuk visibilitas itu aman. Nah, untuk posisi duduk, kalau misalnya untuk posisi duduk ini juga joknya empuk. Terus juga di posisi duduknya ini sendiri dia udah automatic settingannya. Jadi untuk maju mundur otomatis, untuk rebah tegak otomatis, dan ada juga untuk yang naikin kursi dan naikin pahanya doang. Terus juga sudah ada memory seatnya, tapi memory seatnya itu cuman ada di bagian pengemudi saja. Dan untuk fitur otomatis
setting dari kursinya itu juga hanya ada di bagian pengemudi saja. Jadi kalau yang di bagian penumpang itu settingannya masih manual. Nah, terus ada lagi yang jadi notes nih mungkin ya. Karena kan Claudia tingginya 155 dan mungkin yang mengendarai mobil ini itu nggak mesti orang yang tinggi atau dan sebagainya. Jadi pasti ada masalah sama ketutupnya pandangan kita sama si speedometer ini. Nah, jadi karena Claudia tadi kalau misalkan ini kan setirnya sudah bisa tilt and telescopic. Nah, kalau misalkan setirnya di keatasin gini, speedometernya ketutupan nih sama bagian atas setirnya ini. Nah, makanya kalau dia setting di bagian paling bawah. Nah, jadi paling bawah speedometernya kelihatan. Tapi kalau misalkan di luar negeri itu kan ada ya yang setirnya itu model yoke gitu. Jadi setirnya atasnya rata. Itu kan ngebantu banget buat kita untuk ngeliat speedometer. Tapi kenapa ya kalau di Indonesia nggak ada yang model kayak gitu? Adanya yang cuma model standar dia bullet full gitu. Jadi ketutupan speedometernya. Tapi itu nggak jadi masalah. Itu hanya dari pandangan Claudia saja pada saat Claudia mengendarai. Tapi mungkin nggak semua orang ketutupan dari setirnya, karena kan itu kan balik lagi ke posisi duduk dan tinggi badan dari pengemudinya. Untuk fitur-fitur seperti fitur entertainment yang ada di head unit, AC dan tuas transmisi, walaupun ini nggak driver oriented, tapi semua fiturnya sangat mudah untuk dijangkau. Kalau dia nggak perlu effort maju banget atau gimana, cukup kayak gini udah nyampe nih. Untuk setting AC, untuk transmisinya ada di sebelah sini, dan ada mode berkendaranya juga ada di sebelah sini ya, untuk kalian lihat mode berkendara. Dan untuk melihat kamera settingannya di sini. Parking brake, parking hold ada di sebelah sini. Jadi overall untuk kenyamanan duduk mobil ini oke banget dan enak banget kalau misalkan untuk dibawa perjalanan jauh, nggak pegel, dijamin. Terus juga untuk posisi nyetirnya juga enak ya. Jadi mobil ini overall oke. Terus kita mungkin bisa masuk ke impresi berkendara pada saat jalanan lancar. Oke, kalau misalkan untuk kekedapan kabin, nah karena mobil ini mobil listrik ya, otomatis ya suara motor listriknya nggak kedengeran. Dan ya terbukti memang suara motor listrik di mobil ini tuh nggak kedengeran. Tapi untuk environment atau di lingkungan sekitar seperti suara motor dan suara mobil yang di luar mobil ini itu masih kedengeran, cuman tidak mengganggu. Nah, kalau untuk fitur, balik lagi ke fitur yang pre-collision warning tadi. Jadi kalau misalkan kalian belum terbiasa, kalian pasti akan kaget. Terutama ya pengemudi sama penumpang yang mungkin akan kaget karena tiba-tiba rem mendadak. Sedangkan kalau misalkan kita mau ngerem itu ya pasti kita ada ancang-ancangnya mau ngerem gitu kan. Jadi penumpang juga nggak kaget. Nah, kalau dari fitur itu kalau yang nggak terbiasa dia akan kaget sama fitur yang tiba-tiba ngerem mendadak itu. Karena misalkan kalau kita lagi parkir nih, kan tukang parkir pasti ada di belakang kita kan. Nah, dia akan mendeteksi adanya objek itu. Dia akan mendeteksi adanya objek itu dan mobil itu akan tiba-tiba ngerem mendadak. Jadi kan kaget kan. Nah, itu mungkin fitur dari mobil ini yang mungkin harus dibiasakan ya untuk orang yang nyetir, jadi nggak kaget. Jadi teman-teman, impresi berkendara Claudia dalam mengendarai mobil ini tuh apa ya? Enak banget ya nih mobil dibawa mobil listrik, karena ya memang kalau mobil listrik gasnya dia jambak banget, tarik banget. Jadi ini mobil tuh ya enak aja dipakainya. Terus juga ditambah karena dimensi mobil ini besar, terus setirnya dia kecil, jadi handlingnya itu makin oke. Dan kalian tuh rasanya seperti kalian punya kontrol penuh atas mobil ini gitu. Jadi kalian mengontrol mobil ini tuh gampang banget gitu. Mobil ini diajak manuver dia mau, mobil ini diajak ngegas juga dia nurut gitu loh. Jadi ini mobil overall untuk impresi berkendaranya ini oke banget, mantep. Kalau tadi Claudia test drive, sekarang giliran Claudia nyobain duduk di kursi penumpang bagian belakang. Nah, untuk first impression dari posisi duduknya nih, bangkunya empuk, terus juga bahan joknya kulit, tapi dia bukan tipe kulit yang keras. Dan untuk legroomnya juga ini cukup luas. Untuk Claudia yang tingginya 155, jadi masih bisa untuk lurusin kaki. Dan kalau misalkan kakinya nggak lurus, ini bagian pahanya emang agak ngangkat sedikit sih, tapi nggak terlalu mengganggu ya. Terus di depan Claudia ini ada dua charger Type-C dan ada AC. Terus juga untuk sunroofnya dia sampai nih ke bagian penumpang belakang.
seat beltnya juga ada 3 penuh. Terus iya, untuk seat beltnya juga ada 3 titik untuk kanan, kiri, dan tengah. Terus di tengah sini itu ada armrest sekaligus juga untuk cup holder. Tapi di sini itu nggak ada untuk akses ke bagasi belakang, jadi ketutup. Dan headrestnya juga adjustable ya, jadi bagian belakang dan bagian depan itu headrestnya adjustable. Nah, terus untuk headroomnya ini juga cukup luas ya, karena ini dapat sejengkal nih kalau dia tingginya 155. Jadi masih ada space lah untuk kalian yang tingginya di atas Claudia. Kalau misalkan untuk suspensinya sendiri di bagian belakang itu nggak terlalu keras, atau kalau misalkan kalian duduk di bagian belakang dan lagi melewati jalanan yang rusak atau polisi tidur, itu masih berasa tapi nggak mengganggu dan nggak bikin pegel juga. Oke, karena tadi mobil ini juga sebenarnya udah dipakai dari pagi ya, terus juga udah dibawa ke Depok juga, dari Depok dibawa lagi ke Jakarta, jadi udah lumayan panjang nih perjalanan mobil ini, udah harus dicas lagi. Nah, tadi terakhir kalau dia pas mau ngecas ini baterainya di 17%. Nah, sekarang kalau dia lagi di tempat pengecasan, yang sekarang lagi dipakai sama mobil ini adalah yang fast charging. Jadi yang dipakai di mobil BZ4X adalah yang CCS. Jadi sebenarnya kalau fast charging itu ada 2, yang CCS sama CHAdeMO, tergantung tipe mobilnya. Kalau yang di rumah itu biasanya yang AC. Nah, kalau misalkan mobil ini itu kan baterainya 71,4 kWh, dia baterainya lithium ion, dan dengan baterai 100% dia mampu menempuh jarak sejauh bisa 500 km. Nah, untuk waktu pengecasannya sendiri nih, karena ini yang fast charging, jadi ini bisa dicas selama setengah jam aja. Sedangkan kalau misalkan untuk yang tipe AC yang biasanya dipakai di rumah, itu biasanya butuh waktu sekitar 9 jaman lah sampai penuh. Dari low sampai penuh itu 9 jaman. Oke, kalau dia sudah selesai test drive dan merasakan impresi berkendara menggunakan Toyota BZ4X. Nah, tadi yang paling di-highlight adalah handling dari mobil ini. Karena yang dimensi mobil ini besar dan setirnya kecil, jadi mobilnya itu controllable banget. Jadi kalian nggak perlu waktu lama untuk menyesuaikan kalian bawa mobil ini. Terus untuk gas remnya juga dia responsif dan gasnya juga oke, enak. Posisi duduknya nyaman, visibilitasnya bagus. Cuman kalau misalkan setiap mobil pasti kan ada plus minusnya ya. Tapi kalau di mobil ini minusnya sih nggak banyak ya. Jadi minusnya minor. Kayak tadi paling cuman sensor yang terlalu sensitif. Tapi kan kalau sensor itu dia bisa dimatiin. Jadi itu nggak terlalu jadi masalah. Cuman mungkin jadi masalah kalau misalkan kalian pertama kali bawa mobil ini dan kaget sama sensor itu yang mungkin akan jadi masalah. Tapi kalau misalkan kalian udah bawa mobil ini terus juga sensornya dimatiin, nggak ada yang jadi masalah di mobil ini. Untuk harganya, Toyota BZ4X dibanderol seharga 1,19 miliar. Nah, jadi untuk harga segitu, gimana nih menurut teman-teman, worth it apa enggak? Dengan semua fitur yang diberikan, fitur keselamatan, safety, terus juga kenyamanan yang diberikan mobil ini, apakah dengan harga segitu worth it? Boleh langsung komen di bawah, atau mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang mobil ini, boleh aja langsung komen di bawah. Tapi selain komen, teman-teman juga jangan lupa like, terus share video ini juga, dan klik lonceng notifikasinya biar kalian tuh tetap update sama video-video kami, karena akan banyak video yang akan kita upload. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.